Kita semua kan akrab ya sama yang namanya rapor, sama angka-angka di dalamnya. Nilai 80, 90, atau ya mungkin 60. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, sebenarnya di balik angka-angka itu ada cerita apa? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba jadi detektif. Kita akan bongkar cerita-cerita itu, mencari tahu proses, makna, dan konteks belajar yang sering banget kelewat sama kita. Coba deh bayangin skenario ini. Ada dua siswa, sebut saja Budi dan Ani. Dua-duanya dapat nilai matematika 80. Keren kan? Tapi ternyata Budi dapat 80 karena dia benar-benar paham konsepnya dari akar. Sementara Ani dapat 80 karena jago banget ngapalin rumus. Angkanya sama persis, tapi cerita di baliknya beda banget kan? Nah, inilah misteri yang coba dipecahkan oleh penelitian kualitatif. Terus gimana caranya kita bisa ngintip cerita di balik nilai si Budi dan Ani tadi? Jawabannya ada di sebuah pendekatan yang fokusnya bukan ke angka, tapi ke cerita. Namanya pendekatan kualitatif. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih ini sebenarnya? Jadi gini, intinya pendekatan kualitatif itu bukan soal mengukur, tapi soal memahami. Kalau biasanya kita cuma nanya, jawaban kamu benar atau salah? Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam. Kita coba masuk ke kepala siswa dan bertanya, gimana sih caramu mikir sampai bisa nemu jawaban ini? Ini pergeseran yang fundamental banget loh. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada kuantitatif. Dia lihatnya grafik, statistik, angka. Pertanyaan utamanya adalah berapa banyak. Nah, di sisi lain, ada kualitatif. Dia ngelihatnya proses berpikir, alur cerita, konteks. Pertanyaannya jadi, mengapa dan bagaimana? Beda fokus, beda juga hasilnya. Nah, ini nih yang seru. Dalam pendekatan ini, peneliti itu bukan sekedar pengamat yang duduk manis di belakang. Justru, peneliti itu sendiri yang jadi alat utamanya. Hah? Gimana tuh maksudnya? Poin kuncinya di sini. Jadi, alat penelitiannya itu bukan lagi angket atau soal pilihan ganda, tapi ya peneliti itu sendiri. Kemampuan si peneliti buat bertanya, buat ngamatin dengan jeli, bahkan buat ngerasain suasana kelas, itulah instrumennya. Kepekaan manusianya itu yang jadi alat buat gali data yang kaya makna. Logikanya, karena alatnya adalah manusia, pertanyaannya pun jadi beda. Kita nggak lagi nanya, berapa sih nilai rata-rata kelas ini? Tapi kita gali lebih dalam. Gimana ya cara seorang siswa nyusun strategi pas dikasih soal yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Pertanyaan kayak gini nih yang bisa ngebuka jendela langsung ke proses berpikir mereka. Sesuatu yang nggak bakal bisa ditangkap oleh angka semata. Oke, pertanyaannya udah tajam. Sekarang, gimana caranya para detektif pendidikan ini turun ke lapangan? Gimana mereka ngumpulin semua bukti dan potongan cerita itu? Yuk kita intip dapurnya. Salah satu metodenya yang paling nyemplung itu namanya etnografi. Ini tuh kayak peneliti yang literally mondok di sebuah kelas matematika selama berbulan-bulan. Dia nggak cuma ngamatin dari jauh, tapi ikut ngerasain gimana sih budaya di kelas itu. Mulai dari cara gurunya ngajar, interaksi antar siswa, bahkan sampai jokes-jokes di kelas, semua itu diamati untuk paham gimana semua itu ngebentuk cara mereka belajar. Dan contohnya, wah ini keren banget. Coba lihat gambar ini. Ada sebuah penelitian etnografi yang masuk ke komunitas pengrajin batik di Bondowoso. Hasilnya, mereka nemuin konsep-konsep matematika yang kompleks, kayak geometri fraktal dan transformasi yang ternyata udah tertanam secara alami dalam motif-motif batik mereka. Ini bukti nyata kalau matematika itu hidup di sekitar kita, bukan cuma di buku paket yang tebal. Jadi apa aja sih toolkit si detektif ini? Pertama, ada wawancara mendalam. Ini buat ngobrol dari hati ke hati, biar kita bisa masuk ke cara pikir siswa. Kedua, observasi partisipatif, yaitu nonton langsung proses belajar di kelas dengan mata kepala sendiri. Dan yang ketiga, analisis dokumen. Ini bisa apa aja loh, bahkan coret-coretan di kertas buram ujian pun bisa jadi data yang sangat berharga. Tapi, gimana kita bisa yakin kalau interpretasi kita nggak ngawur? Nah, disinilah ada teknik keren namanya triangulasi. Anggap aja kayak detektif yang ngecek alibi dari 3 saksi berbeda. Peneliti bakal nge-cross-check apa yang diomongin siswa pas wawancara, sama nggak dengan apa yang peneliti lihat di kelas, dan sama nggak dengan apa yang tertulis di lembar jawabannya. Kalau tiga-tiganya nyambung dan klop, wah temuannya jadi kuat banget. Oke, sekarang bayangin, data udah numpuk, ada transkrip wawancara berlembar-lembar, catatan lapangan, foto-foto. Tapi ini baru setengah jalan.
Tantangan terbesarnya justru sekarang. Gimana caranya nemuin pola, nemuin makna, nemuin harta karun di tengah lautan data ini? Untungnya, ada resepnya nih dari Miles dan Huberman. Coba bayangin kita lagi mau masak. Langkah pertama, reduksi data. Kita pilih-pilih dulu bahannya, mana yang paling penting dan relevan. Langkah kedua, penyajian data. Bahan-bahan tadi kita tata rapi di meja, mungkin dibikin bagan atau matriks, biar polanya kelihatan. Nah, langkah terakhir, penarikan kesimpulan. Ini dia bagian masaknya. Kita meracik semua temuan jadi satu cerita utuh yang punya makna. Ini cara sistematis untuk mengubah data yang tadinya berantakan jadi sebuah insight yang jelas. Jadi, setelah semua proses tadi, mulai dari bertanya, mengamati, sampai memasak data, apa sih gambaran besar yang bisa kita dapatkan? Yuk kita satukan semua kepingan puzzle ini. Dan inilah poin terpentingnya. Kualitatif itu bukan berarti anti angka, sama sekali bukan. Justru ini tentang melengkapi. Angka dari tes kuantitatif ngasih tahu kita apa hasilnya. Nah, data kualitatif ngasih tahu kita mengapa dan bagaimana hasil itu bisa terjadi. Jadi kita nggak cuma tahu nilai akhirnya, tapi kita tahu keseluruhan ceritanya. Dan pemahaman utuh inilah yang jadi kunci buat benar-benar memperbaiki cara kita mengajar dan belajar. Jadi, hari ini kita udah coba membongkar cerita di balik nilai matematika. Sekarang pertanyaannya buat kita semua, kira-kira kisah tersembunyi apa lagi ya dalam dunia pendidikan yang nunggu untuk diungkap? Mungkin cerita tentang gimana kreativitas siswa tumbuh, atau perjuangan mereka melawan rasa cemas, atau soal ketekunan mereka yang luar biasa. Semua cerita itu ada kok, tersembunyi di balik angka-angka, menunggu kita untuk mau mendengarkan.